Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rektor Uniska, Profesor Dr. Halim Aksyad Musa yang saya hormati, Pak Dr. Arif Wicaksono, yang mewakili dirjen ini teman saya dulu waktu Pak Profesor Melatu jadi dirjen, banyak diskusi sama beliau. Kemudian yang saya hormati Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri, yang saya hormati Profesor Mulakno, guru saya sekaligus penggagas SPR. Alhamdulillah belasan tahun yang lalu sudah bertemu dan hari ini saya bersama-sama di Kota Kelahiran Mulakno. Jadi sangat berbangga sekali diundang oleh LPPM Uniska. Kemudian yang saya hormati juga adalah Pak Didi, Dr. Didi, Kepala LPPM. Terima kasih atas undangannya sebagai mitra Uniska Kota Bogor. Kemudian pengurus Pusat Sasri ini ada Bu Titi dan Pak Sabtowo di ruangan ini, dan juga para pegiat SPR. Tadi ada Pak Joni dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita berterima puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, kita masih antusias untuk menjalankan satu agenda-agenda kerakyatan yang saya kira itu adalah sejarah yang perlu kita lakukan. Dan juga tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar Muhammad SAW. Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa titipan pesan yang disampaikan oleh Pak Rektor IPB, Pak Profesor Dr. Arif Satria. Salam hormat kepada Profesor Musa yang hari ini beliau tidak bisa menghadiri pertemuan di tengah-tengah kita, tetapi dengan tidak mengurangi segala hal, beliau sangat mensupport Profesor Mulakno yang bergerilya kemana-mana. Istilah beliau itu bergerilya kemana-mana. Sehingga pesan kepada beliau, buatkan SK tersendiri untuk Mulakno untuk meng-SPR-kan Indonesia. Luar biasa hasilnya. Jadi komitmen Dr. Arif Satria sebagai Rektor IPB, karena dia juga banyak berdiskusi dengan saya. Jadi hari Sabtu yang kemarin dipanggil spesial untuk memberikan pesan tentang SPR ini. Baik, bagus sekalian. Ketika kita bicara masalah SPR, maka kita tidak lepas dari fakta dan kenyataan hari ini bahwa catatan pandemi COVID-19 ya, hanya dua sektor yang memberikan angka pertumbuhan positif bagi ekonomi, yaitu pertanian dan komunikasi dan telekomunikasi. Dan pertanian tidak tanggung-tanggung di dalamnya peternakan memberikan kontribusi 15,3% bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau Profesor Tuan tadi menyampaikan, sebagian besar peternak-peternak kita adalah memiliki 2-3 ekor. Demikian juga petani-petani kita yang memiliki lahan di bawah 1 hektar, maka disitulah kemudian tulang punggung negara ini. Ya. Mengapa saya katakan tulang punggung negara? Karena itu bersentuhan dengan hajat hidup berbanyak. Mungkin bisnis yang paling untung hari ini adalah bisnis pertanian. Dan bisnis pertanian adalah bisnis yang akan hidup sepanjang manusia ada di permukaan bumi ini. Berhenti ketika kiamat. Maka bisnis pangan akan berhenti. Berulang kali, ya, tragedi krisis mengingatkan kita, bantu UMKM, bantu peternak, bantu petani. Karena disitulah kemudian sokong dulu pembangunan. Tetapi berulang kali juga negara gagal memahami itu. Saya kira kita berdiri dan hadir di tempat ini dalam melakukan deklarasi SPR adalah salah satu tanggung jawab kita bahwa sekali lagi pandemi mengingatkan kita, COVID-19 mengingatkan kita bahwa pertanian dalam makna luas termasuk peternakan adalah sokong dulu pembangunan. Kalau ini diabaikan, maka abaikan ekonomi kita. Dan saya kira konteks struktur masyarakat kita juga demikian. Saya
adalah murid Profesor Mulatno, tapi murtad dari peternakan, Pak. Saya murtad dari peternakan karena mengambil sosiologi berdasar. Saya ditanya Profesor Mulatno pada saat saya diberikan rekomendasi, kenapa ke sosiologi? Saya bilang masih sedikit orang-orang yang kemudian konsen tertarik dengan desa dan peternakan serta pertanian. Saya ambillah kemudian program studi rural sosiologi, ya, bersama-sama itu kemudian saya support Pak Mulatno, Profesor Mulatno pada saat itu yang mengembangkan peternakan. Lalu terjadi dialog pada saat itu. Ya. Dialog saya dengan Profesor Mulatno adalah tentang apakah ilmu itu objektif atau subjektif, dan di mana posisi ilmuwan di tengah-tengah struktur masyarakat kita. Profesor Mulatno itu pada saat mengatakan ilmu itu objektif, bukan subjektif. Secara metodologi ya objektif, tetapi keberpihakan atau kecendikian kita itu seharusnya ya memperhatikan yang mayoriti, bukan industri, bukan para kapitalis yang kemudian sudah memiliki kapital dan modal sangat besar, tetapi para peternak kita, para petani-petani kita yang sebenarnya hanya memiliki lahan sangat kecil dan kepemilikan ternak sangat sedikit, SDM-nya rendah dan seterusnya. 4 tahun kemudian Profesor Mulatno, ya mungkin alhamdulillah manfaat seorang murid mungkin ya, karena ikhlas menyampaikan pesan-pesan kebenaran diterima oleh Profesor Mulatno, lalu kemudian berdirilah SPR ini. Nah, karena mengapa? Catatan kami secara ilmiah menyatakan bahwa 73,14% desa-desa di Indonesia yang kurang lebih sekarang sebanyak 83.901, pola struktur livelihood nafkah hidupnya itu bergantung pada sektor pertanian. Dan hampir 80% petani-petani kita selain bertani pasti punya ternak, karena ternak tabungan. Jadi 73,4%. Dan sebanyak 1,5% desa-desa di Indonesia itu yang betul-betul bertumpu pada sektor peternakan lah hidupnya, pola nafkahnya. Kalau kita gabungkan ada 74,64% dari total desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.900 desa. Artinya apa? Kalau kita ingin menguasai Indonesia, memperbaiki Indonesia, maka perbaiki pertanian dan peternakan. Clear sebenarnya. Tetapi lagi-lagi, mengapa kemudian dua pesan tadi saya sampaikan, ini tidak kemudian digarap dengan baik, atau tidak pernah kemudian potensinya tergarap dengan optimal? Karena yang pertama adalah kita menyadari bahwa sumber daya manusia kita di sektor pertanian dan peternakan relatif lebih minim. Syukur-syukur kalau sekolah SMP dan SMA masih banyak ditemukan tidak bersekolah dan pendidikan SD. Ya. Dalam konteks itu maka ini peluang besar. Saya sepakat tadi Pak Rektor bahwa SPR ini adalah media, ya, wasilah kita untuk membuat kebaikan bagi para petani dan petani. Mengapa saya katakan wasilah untuk berbuat kebaikan? Karena hari ini negara ingin hadir dengan strategi kampus merdekanya. 6 bulan lamanya kita diberikan, ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, ya, untuk kemudian mengajak mahasiswa kita untuk mengenal realitas, tidak mengenal satu mimpi yang kemudian sulit untuk diwujudkan, ya. Tetapi realitas. Maka kemudian SPR adalah media, menurut saya. Media yang kemudian memperkenalkan dan mempertemukan antara keilmuan dan realitas. Jadi pendidikan-pendidikan yang bersifat vokasional ini bisa diwujudkan oleh SPR untuk dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan kita. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sangat disayangkan. Kita selalu mengatakan di ruang publik SDM kita rendah, SDM itu, tapi tidak kerja-kerja nyata yang kemudian dilakukan, maka ada. Nah, Profesor Mulatno, ya, melalui SPR-nya ini telah menghadirkan satu jawaban sebenarnya, satu jawaban atas, ya, mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia melalui peningkatan SDM, ya, melalui pendidikan formal.
Yang kedua, terkait dengan kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, bersaing dengan para pemilik modal yang menguasai sektor peternakan misalnya, atau pertanian dalam makna luas, itu tidak akan mungkin ya, kalau kita tidak bersolidaritas, bergabung, berjamaah, kata Pak Sultan, bergotong royong. Nah, realitas hari ini memang kelembagaan-kelembagaan, baik petani, peternakan, dan saya kira dalam cakupan yang paling besar adalah sektor agromaritim, ini selalu kemudian parsial, sendiri-sendiri. Dan ini susah kemudian berkembang dengan baik menjadi satu bisnis yang memiliki kekuatan ya, sosio bisnis ya, sebagaimana disampaikan yang didorong oleh Sastri ya, atau menggerakkan bagaimana bisnis yang mengkreat berbagai macam potensi ya, orang yang perlu terlibat di dalamnya. Kalau saja kemudian ini tidak ditata, artinya apa? Ditata kelembagaannya, pengorganisasiannya. Perkulatno dengan filosofi sholat ya, maka manajemen itu harus berjamaah. Kita bisa maju, kita akan bisa berbuat yang terbaik dan berhasil ketika kita bersama. Filosofi kegotong royongan menjadi penting. Dan ini yang hilang. Dengan adanya SPR, saya kira yang terpenting yang ingin diperkenalkan oleh Profesor Mularno adalah bagaimana kemudian kelembagaan-kelembagaan yang ada di sektor peternakan ini bisa berjamaah. Solidaritas, kalau kata Van der Ploeg dalam buku Bertani dan Seni Bertani, ya, Petani dan Seni Bertani, beliau mengatakan Van der Ploeg ya, bahwa sustainability food hanya bisa dicapai ketika kelompok-kelompok di dalam petani atau pertanian itu kemudian menata dirinya. Yang kecil-kecil ini menata dirinya. Dan saya kira orientasi daripada SPM itu adalah dalam kerangka untuk melakukan pengorganisasian ya, dalam menata kehidupan para peternak. Hal yang ketiga, ya, mengapa kemudian tidak tergali dengan baik potensial yang kita miliki tadi, yang saya sampaikan tadi adalah, Bapak Ibu sekalian, era 4.0 mengingatkan kita bahwa data dan inovasi menjadi penting. Saya juga kaget ya, ketika Prof. Mularno dalam suatu waktu bertemu di ruangan saya, ya, beliau mengatakan bahwa ya, rasio antara populasi ternak dengan penduduk kita itu hanya naik 1,sekian% selama 73 tahun. Ini teguran yang sangat keras sebenarnya. Berarti peran-peran perlu tinggi, peran-peran pemerintah, peran-peran stakeholder lainnya, di mana dalam rangka untuk kemudian memenuhi kebutuhan untuk hasil hewani. Ini berbahaya. Nah, data menjadi penting sebenarnya untuk meyakinkan kita bahwa ada yang salah di dalam persoalan pembangunan kita. Saya memberikan catatan sedikit tentang profesi saya sebagai seorang sosiolog desa. Saya memang, mohon maaf Pak Arif, ya, Ibu Titi yang birokrasi. Saya memang nggak pernah mempercayai data pemerintah, mohon maaf. Karena saya diajarkan di dalam paradigma pengetahuan saya, kritis, ya, oleh guru-guru saya, sesuatu yang ditampilkan oleh pemerintah itu tidak bisa kita telan mentah-mentah, tetapi itu perlu di cross check. Kemudian saya baca satu buku biografi peraih Nobel, Mahmud Haq, ya, namanya Mahmud Haq. Dia mengatakan bahwa salah satu kegagalan pembangunan atau dosa-dosa pembangunan itu adalah data-data yang kemudian digabungkan yang menunjukkan kesuksesan dalam sebuah periode rezim. Karena kemudian saya merespon keahlian saya di sosiologi pedesaan, ada satu hal yang menarik di akhir tahun 2014 ya,
ketika pertama kali periode Pak Jokowi, ya, menyampaikan bahwa persoalan data menjadi penting. Kemudian di akhir tahun 2019 kemarin, Pak Jokowi sempat kemudian geleng-geleng mengapa ratusan triliun dana desa turun tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan di desa. Dari tahun 2006 saya lakukan riset sampai kemudian saya berkontribusi terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Lalu kemudian saya membuktikan, ya, apakah betul data yang dilansir oleh BPS tentang desa ini benar adanya. Saya hitung satu persatu, saya menggunakan metodologi yang menggabungkan antara spasial, sensus dan partisipasi warga. Saya menemukan 47,13% saja yang benar, ada 57% yang salah. Kalau data sudah salah, maka sudah jelas perencanaan dan implementasinya akan salah. Ini di satu desa yang hanya 4 km dari ITB dan 40 km dari pusat kekuasaan bernama Jakarta. Saya membayangkan bagaimana kemudian desa-desa yang di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Aceh, dan seterusnya. Apakah kemudian tingkat keakurasian data seperti demikian? Walau misal. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau kita ingin menuju dan merespon era 4.0, maka satu hal yang perlu diselesaikan adalah persoalan data. Dan SPR yang saya dengar dari Profesor Mulatno dan pernah saya saksikan adalah salah satu rangkaian untuk juga menuntaskan problematika hitungan data tentang tanah kita. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi jauh hari sebenarnya kalau SPR ini ya digagas oleh Profesor Mulatno sudah dipikirkan belasan tahun yang lalu, itu sudah merespon era 4.0. Jadi kalau ini kemudian tidak bisa diwujudkan agak repot untuk pembangunan peternakan ke depan. Dan juga tentang inovasi. Saya selalu bertanya kepada Prof. Mulatno, meskipun saya alumni peternakan di satunya, tanyakan Prof, penelitian di sektor peternakan ini, di ilmu peternakan ini sudah sejauh mana untuk diterapkan di peternakan? Prof selalu mengatakan sudah selesai sebenarnya. Jadi ilmu di peternakan ini, ilmu produksi nutrisi itu sudah selesai, tinggal diulang-ulang saja dan ada inovasi-inovasi baru. Tetapi semuanya sebenarnya sudah banyak yang belum diturunkan kepada peternak. Misalnya teknologi fermentasi pakan misalnya, itu sudah lama ilmunya. Tapi kenapa baru hari ini kemudian peternak-peternak kita kenal? Berarti sejauh ini selama ini tidak ada transfer inovasi yang diberikan. Nah, ini persoalan keempat tentang data dan inovasi. Dan di dalam ilmu perubahan sosial, perubahan itu hanya bisa terbangun ketika kita melakukan inovasi-inovasi ya, di masyarakat. Perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan mungkin tercapai kalau kemudian tidak ada inovasi-inovasi. Tahap keempat, kemudian mengapa potensial tidak optimal? Yang kelima adalah ini persoalan regulasi yang alternatif. Ketika Profesor Mulatno jadi dirjen, kami sangat bermimpi bahwa bagaimana perencanaan pembangunan peternakan dimulai dari grassroots, dari akar rumput yang bernama peternak, yang diorganisir melalui SPR, kemudian diberikan kepada pemerintah daerah mengusulkan kepada pusat. Jadi semua pembangunan berbasis top down, berbasis bottom up, bukan top down. Tapi ternyata kekuasaan tidak sampai berharap di dirjen saja, kita harus menguasai menteri pada presiden. Nah, apa yang dipikirkan oleh Profesor Mulatno ini, terakhir saya kemudian diberikan satu buku oleh teman, ya, bukunya tentang pembangunan semesta berencana, TAP MPRS nomor 2, kemudian buku itu dijadikan TAP MPRS nomor 2 tahun 61. Saya bertanya kepada teman saya, buku itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh 513 cendekia yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Berkumpullah mereka merumuskan satu pola pembangunan, ya, yang bernama semesta berencana, lalu dijadikan TAP MPR nomor 2, yaitu garis besar pola pembangunan. Di situ dikatakan bahwa pembangunan bisa berhasil, ya, pembangunan nasional bisa berhasil jika dimulai dari pembangunan atau tata kelola perdesaan dan di dalamnya ada pertanian dan peternakan.
jauh hari tahun 59 para cendekia itu berpikir sebenarnya Jawa itu harus kita selesaikan, tetapi sayang ya, lagi-lagi kita alpa dengan hal tersebut. Nah untuk itu ya 5 masalah itu sebenarnya terangkum yang dimimpikan oleh Profesor Mulako sebagai penggagas bahwa ini SPR tempat. Tapi memang ya butuh dukungan. Tidak bisa profesor kemudian bergerak sendiri. Saya kemudian mengutip satu pandangan dari Giddens. Ya. Ini Giddens ini seorang sosiolog yang mengatakan bahwa hanya kaum cendekia atau intelektual bersama orang-orang yang lahir dari kampus yang punya kepekaan yang mampu untuk melakukan pergerakan perubahan. Karena mereka yang mampu kemudian melakukan mobilitas sosial, bisa ke ranah bawah, bisa ke ranah atas. Ya. Ini yang dikenal dengan teori strukturasinya Giddens. Jadi hanya kaum cendekia, ya, intelektual yang lahir dari kampus atau yang kemudian bekerja di kampus, ya, karena kampus adalah pabrik manusia, sumber daya manusia, yang mampu melakukan sebuah perubahan. Karena mereka lah kelas yang mampu untuk melakukan mobile antara lobby pemerintah, lobby elit, dan kemudian turun untuk menggerakkan ya, masyarakat melalui pemberdayaan. Nah, dengan demikian, ya, saya ingin menyampaikan bahwa kampus dan satu lagi yang disebut oleh Prof. Mulako dan kawan, Saspri ya, itu adalah kekuatan uji tombak. Betul kita tidak bisa berharap kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai stakeholder yang berfungsi sebagai fasilitator. Dan tentunya adalah yang kita harapkan adalah adanya lahirnya regulasi yang alternatif. Nah, regulasi yang alternatif ini seharusnya ya, tidak bertumpu pada rezim perdagangan, tetapi lebih bertumpu pada rezim produksi dan distribusi. Nah, SPR adalah rezim yang diinginkan adalah rezim produksi dan rezim distribusi. Bagaimana 270 juta ya, jiwa yang memenuhi kebutuhan konsumsi pangan kita, hewan harus dihasilkan dari peternak. Itu rezim produksi. Dan juga bagaimana peternak yang mendistribusikan. Artinya apa? Kekuatan atau penggeraknya itu adalah di dua ini, kampus dan Saspri. Saspri adalah alumni-alumni lahir dari perguruan tinggi atau yang telah disekolahkan melalui SPR, dan kampus adalah pabrik yang melahirkan cendekia. Pemerintah ya, fungsinya hanya memfasilitasi. Swasta sebenarnya adalah harus mengikut ya, dari rumusan-rumusan bisnis-bisnis yang dibangun oleh para pemerintah kita. Nah, moga-moga deklarasi dalam momentum. Saya sepakat dengan Profesor Mulako, kalau Kediri menjadi bagian contoh untuk Indonesia bagi SPR, saya kira akan diikuti oleh seluruh penjuru tanah air. Sebab masyarakat agraris itu senangnya adalah mencontoh, ada bukti dan terlihat. Kalau tidak ada bukti, wah ini mah mimpi doang. Ya. Tetapi saya kira dengan kerja-kerja intelektualitas Prof. Mulako dan kawan-kawan, ini akan bisa terwujud lebih baik. Untuk itu, tidak sungkan kemudian Pak Rektor selalu memberikan pesan, Pak Sofyan, kawal Profesor Mulako, kamu yang kemarin bersama-sama mendesain SPR juga sudah punya nama di mana-mana, dan di mana-mana pun juga Profesor Dr. Arif Satria, Rektor kami, di ajang internasional maupun nasional selalu kemudian menyuarakan SPR itu. Karena disitulah letak jantung pertahanan kita, ekonomi kita, agar Indonesia bisa lebih baik di kemudian hari. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Moga-moga ya, harapan para peternak, Profesor Mulako, kemudian Uniska dan Pemda membangkitkan sektor peternakan Kediri adalah merupakan suatu bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan kita. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.